Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi daring kita, yaitu tentang turunan atau disebut sebagai diferensial. Yang sebelumnya, seharusnya sebelum kita belajar diferensial ini, maka sudah mempelajari tentang limit. Nah, apa yang maksud dengan turunan? Turunan atau disebut sebagai diferensial, ini artinya adalah tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Variabel bebas dari fungsi tersebut. Nah, turunan ini terbagi menjadi dalam materi yang sudah saya bagikan, modul yang sudah saya bagikan ini ada sifat-sifat turunan. Sifat turunan itu ada beberapa sifat turunan, silakan dibaca. Kemudian di sini ada trigonometri ya. Ada trigonometri terkait dengan sin, cos, tan. Kalau sin turunannya cos, kalau cos sin, dan seterusnya itu ada di modul. Silahkan dibuka di modul. Kemudian yang saya akan bahas di sini adalah fungsi dari fungsi. Misalkan diberikan sebuah fungsi y sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 10. Maka turunannya dy per dx, simbol dari turunan bisa kita tulis dengan dy per dx atau dengan fungsi y aksen x, atau kita bisa menuliskan dengan fungsi x ya. Fungsi aksen x ini menandakan bahwa turunan pertama dari fungsi yang diberikan. 15 kita tulis dulu 5 kali 3 x 3 min 1 ditambah 2 kali 2 x 2 min 1 ditambah 6 kali 1. Karena 10 ini tidak ada variabelnya, maka tidak masuk ke dalam turunan pertama. Jadi kita hitung 15x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 6. Maka ini adalah nilai turunan pertama. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Y sama dengan x pangkat 5, maka dy per dx-nya adalah, ini turun dulu ke sini, dan pangkatnya dikurang 1. Ya kan? Sesuai dengan sifat dari turunan itu sendiri. Kita hapus dulu. 5 dikali 1 x 5 min 1. Karena di sini ada nilai koefisien x yaitu 1, karena nilainya 1 jadi tidak ditulis, maka turunan pertama dari fungsi y sama dengan x pangkat 5 adalah 5 ini kurang 1, 5x pangkat 4. Berikutnya contoh nomor 3. Misalkan diberikan sebuah fungsi y sama dengan akar x kuadrat. Nah, akar x kuadrat, akar 3 x kuadrat. Maka dy per dx-nya sama dengan, kita keluarkan akarnya, yaitu 2 per 3 x
pangkat 2/3 dikurang 3/3. Karena 2/3 dikurang 1 itu adalah karena 2/3 dikurang 1 itu sama dengan 2/3 dikurang 3/3. Jadi min 1/3. Dipangkat di sini 2/3 X pangkat min 1/3. Sendirian, Pak? Sendirian, Pak. Kita lanjutkan 2/3 X min 1/3. Kalau tidak ingin ada pangkat negatif, jadi kita kembalikan ke akar. 2/3 akar X. Akar 3X. Nah, ini. Jadi kita tulis di sini akar 3X ya. Di sini 3. Nah. Kemudian kita ke fungsi dari fungsi. Fungsi dari fungsi ini ada 2 skemanya. Hasil kali dan hasil bagi. Kita lanjut ke fungsi dari fungsi. Fungsi dari fungsi. Ini ada 2 skemanya, yaitu hasil kali dan hasil bagi. Nah, kita bahas dulu hasil kali. Hasil kali, jika diberikan sebuah fungsi y sama dengan u kali v, maka dy per dx-nya adalah u dikali dv per dx ditambah v du per dx dikali du per dx. Ini merupakan skema hasil kali. Jika hasil bagi rumusnya adalah jika diberikan fungsi sama dengan u per v, maka turunan dari dy per dx-nya turunannya adalah v dikali du per dx min u dv per dx per v kuadrat. Kita berikan warna kuning saja supaya tahu kalau ini merupakan rumus untuk menghitung fungsi dari sebuah fungsi dengan hasil kali. Sedangkan ini menggunakan hasil bagi. Kita masuk ke dalam contoh. Jika diberikan sebuah fungsi dengan nilai fungsinya adalah y 5x kuadrat min 5 dikali 4x plus 2. Maka dy per dx-nya adalah turunannya adalah berapa? Kita cari nilai masing-masing variabel yang berkaitan. U sama dengan 5x kuadrat min 5. V sama dengan 4x plus 2. Maka du-nya, du per dx sama dengan 10x. dv per dx sama dengan 4. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus yang ini. Ya. Y sama dengan, kita tulis kembali, U kali dv per dx ditambah V du per dx
sama dengan nilai U-nya 5x kuadrat plus 5 dikali dv-nya dikali 4 ditambah v-nya berapa? 4x kuadrat plus 2 4x kuadrat 4x plus 2 tidak ada kuadratnya, terus 4x plus 2 dikali du 10x sama dengan 4 kali 5 20x kuadrat min 4 kali 5 20 ditambah x kali x sama dengan 4 kali 10 40 x kali x sama dengan x kuadrat ditambah 20x. Jadi 40 tambah 20 60 x kuadrat 20 plus 20x min 20. Nah, ini adalah turunan dari jawaban fungsi y sama dengan 5x kuadrat min 5 dikali 4x plus 2. Nah, kita lanjutkan untuk contoh kedua, penerapan fungsi dari fungsi hasil bagi. Contoh kedua, soalnya kita pakai warna merah. 2. Diberikan sebuah fungsi sama dengan y sama dengan sin 3x per x plus 1. Berapakah dy per dx-nya? Kita jawab dengan tinta warna putih. Jadi kita cari dulu nilai U. U-nya sin 3x v x plus 1 du per dx. Ini du per dx sama dengan sin itu turunannya cos karena dia memiliki nilai variabel, berarti 3-nya ini diturunkan dulu. Berarti 3 kali cos 3x. 3 kali cos 3x. Kemudian dv per dx sama dengan 1. Ya kan? Kenapa 1 ya? Karena yang memiliki variabel x itu adalah 1 ya. Kemudian kita bagi space-nya dulu di sini. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumus hasil bagi. V-nya berapa? V-nya x plus 1. X plus 1 dikali du per dx. Du per dx itu 3 cos 3x. 3 cos 3x min U-nya sin 3x. Sin 3x dikali dv per dx 1 per v kuadrat. V kuadrat itu nilainya, V kuadrat itu adalah x plus 1 ya. X plus 1 kuadrat. Nah, karena tidak bisa disederhanakan lagi, berarti inilah turunan pertama dari y sama dengan sin 3x per x plus 1. Contoh nomor 3 masih menggunakan hasil bagi, fungsi dari fungsi hasil bagi. Misalkan sebuah fungsi adalah 7t plus 3 per 5t plus 2. Berapakah dy per dx-nya atau turunannya? Kita jawab menggunakan tinta warna putih. Kita cari dulu nilai U. U sama dengan 7t plus 3, V-nya sama dengan 5t plus 2, du per dx-nya sama dengan 7, dan dv per dx-nya sama dengan 5.
Kita tinggal masukkan atau substitusikan nilainya. Kita masukkan ke rumusnya. V itu 5T sama dengan 5T plus 2 dikali du per dx dikali 7 kali 7 min U 7T plus 3 7T plus 3 dikali dv per dx kali 5 per V kuadrat 5T plus 2 kuadrat. Nah, tidak muat. Kita hapus dulu yang ini. Ini kita hapus dulu. Agak nunggu lama hapusnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. 7 kali 5 35T 35T ditambah 14 dikurang 7 kali 5 35T ditambah 15 per 5T tambah 2 sama dengan ini habis min 1 per 5T plus 2 kuadrat. Nah, inilah turunan pertama dari contoh nomor 3 yang ini. Saya kira itu untuk penjelasan materi diferensial atau turunan. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar.